Jadi kita harus siap untuk menjadi pasukan Imam Mahdi alaihi salam. Nanti di situ akan nampak nanti siapa orang Islam yang munafik, siapa yang benar-benar tulus dalam keimanannya. Yang munafik banyak alasan, oh saya nggak mau ikut perang, cicilan masih banyak, istri saya masih cantik, anak saya masih pada kecil, begitu alasannya. Ya, begitu alasannya. Oh saya nih, masya Allah banyak tanggungan, banyak urusan, nggak mau ikut perang. Banyak alasan. Tapi yang beriman siap, begitu sudah. Nah, kita lanjut kajian fikih masih seputar masalah mensolati jenazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Masailu fi salatil janazati, beberapa kasus atau masalah di dalam salat jenazah. Di sini beliau sebutkan ada 6 ya. Kita ambil saja satu persatu ya. Yang pertama, aulan nasi bis salati alaihi al aqrabu fal aqrabu min asabati. Orang yang paling berhak mengimami salat jenazah adalah kerabat almarhum, kerabat asabah yang paling dekat. Kerabat asabah itu ya seperti bapak, kemudian kakek, terus sampai ke atas ya. Lalu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian juga saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebapa, atau paman dari bapak, paman dari ayah. Istilah paman itu dalam bahasa Arab dibedakan ya. Kalau paman dari ayah itu namanya am. Kalau paman dari ibu namanya khol. Ada am, ada khol. Kalau am paman dari bapak, maksudnya saudara laki-laki bapak, itu namanya am. Nah kalau paman dari ibu, maksudnya saudara laki-laki ibu, itu namanya khol ya. Jadi yang didahulukan ya paman dari bapak ya, paman dari bapak. Atau misalnya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, atau paman dari bapak sebapa, atau anak laki-laki dari paman bapak begitu. Itu yang paling berhak jadi imam sholat jenazah. Summa zawil arham, kemudian zawil arham. Zawil arham ini seperti bapaknya ibu. Siapa tuh? Kakek. Bapaknya dari bapak ibu berarti kakek dari ibu berarti. Kemudian anak laki-laki dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan. Kemudian saudara laki-laki seibu ya. Kemudian juga paman dari ibu ya, atau paman dari bapak tapi seibu, begitu seterusnya. Saya kira hal yang ini jarang orang yang memperhatikan ya. Pokoknya siapa aja lah jadi imam. Kadang-kadang ustadznya, kiainya, tapi kita bicara yang paling berhak siapa begitu. Jawabannya adalah kerabat asobah yang paling dekat. Siapa kerabat asobah yang paling dekat? Ya bapaknya. Kalau tidak kakeknya, kalau tidak anak laki-lakinya, kalau tidak saudara laki-lakinya, kalau tidak berarti paman bapak, paman dari bapak begitu, paman dari bapak. Atau misalnya anak laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki, atau anak laki-laki dari paman dari bapak gitu. Ini terjadi jika ada perselisihan ya, misalnya satu orang berkata saya yang imamin, yang lain enggak saya aja, saya yang berberhak. Nah kalau terjadi perselisihan seperti itu, maka hal yang tadi berlaku. Misalnya nih, yang meninggal itu adalah seorang laki-laki dan ini masih punya bapak, dan dia pun masih punya anak, udah punya anak laki-laki, udah dewasa, dia masih punya bapak dan dia punya anak laki-laki. Kata bapaknya, saya yang imamin, saya bapaknya. Kata anak laki-laki, nggak bisa kek, saya yang imamin, saya anaknya. Nah siapa yang dahulukan ini? Bapaknya mayit, karena lebih dekat kepada mayit. Sebelum adanya anak ada siapa dulu? Bapak dulu. Oh ya bapaknya mayit. Ini kalau terjadi perselisihan, tapi saya kira nggak bakal ada lah.
ataupun ada tapi jarang terjadi. Kebanyakan ya saling dorong, oh kamu aja lah kamu aja lah jarang, oh saya aja, enggak, jarang saya nemukan begitu. Tidak pernah. Yang kedua, yaqiful imamu 'inda ra'sir rajuli, disunahkan imam berdiri di samping kepala mayit laki-laki. Jadi kalau mayitnya laki-laki, ya misalnya ini mayit laki-laki, ya ini kepalanya di sini, maka imam berdiri di sini. Wa 'inda ajuzil mar'ati, dan disunahkan berdiri di samping pantat mayit perempuan. Jadi kalau mayit perempuan, imam berdiri di sini, pas pantatnya di sini. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau mayit laki-laki itu kepalanya berada di selatan. Jadi sebelah kirinya mayit itu menghadap kiblat, kan kepalanya selatan. Kalau mayitnya perempuan, kepalanya di utara, jadi sebelah kanannya mayit menghadap kiblat. Tujuannya apa? Tujuannya simpel sebetulnya, supaya mayit ini berada di sebelah kanan imam. Jelas? Baik. Coba perhatikan, seandainya kepala mayit berada di utara, imam berdiri di sini, berarti mayit berada di sebelah kanan apa kiri imam? Sebelah kiri dong, kiri, ya. Makanya dibalikin mayitnya begini. Nah kalau begini berarti mayit berada di sebelah kanan imam. Nah kalau mayitnya perempuan mah aman. Kenapa aman? Karena kan berdirinya di sebelah pantatnya di sini, berarti kan ya tetap kebanyakan daripada tubuh mayit perempuan berada di sebelah kanannya imam, begitu. Nah itu sebagian ulama. Jadi jangan kaget ya kalau ada yang memindahkan posisi, ini mayit laki-laki udah kepalanya ke selatan, kaki ke utara, biarin, nggak apa-apa. Memang ada ya ulama dan tertulis ya, teksnya juga banyak di dalam kitab-kitab fikih Asy-Syafi'i. Cuman ya kebanyakan di kita ya tetap sama, kepalanya menghadap ke utara, kakinya ke selatan, baik mayit laki-laki ataupun mayit perempuan. Jadi kalau kita sudah paham begitu, ya kita jangan memaksakan ego kita. Ya kita akan bersikap lebih bijaksana lagi. Jadi ada kita pun nggak pusing nanti, ya bagaimana sih di tempat saya mah kepalanya ke utara, kok di sini selatan? Apa ini pahamnya lain lagi? Nggak begitu, nggak begitu. Itu tetap sapi juga sama, ya. Tetap sapi juga sama. Ya, jadi ada pepatah begini, mangkatsura ilmuhu qalla ingkaru. Orang yang ilmunya banyak maka sedikit menyalahkan orang lain. Kenapa? Ya karena wawasannya banyak. Orang lain melakukan begini, oh ternyata memang ada pendapat begini. Nah, beda dengan orang yang wawasannya sempit, gampang nyalahin orang. Ini salah nih, ini nggak benar nih, salah nih, nggak benar nih. Kenapa? Wong dia taunya itu doang, ya kan? Ya makanya Allah yarham Buya Hamka, kenal kan ya? Buya Hamka, kenal nggak? Kenal di mana? Sok. Tahu, jangan kenal dong, tahu aja begitu. Buya Hamka itu kan dulu membid'ahkan kunut subuh. Kunut subuh bid'ah. Nah setelah beliau agak sepuh begitu, beliau sholat pakai kunut subuh dan tidak membid'ahkan. Ketika ditanya, kenapa? Dulu sangat keras dengan kunut subuh, sekarang kau malah baca juga. Kata Buya Hamka, dulu saya baca kitabnya 1, sekarang saya baca kitabnya 1000. Dulu saya baca kitabnya 1, sekarang saya baca kitabnya 1000. Artinya ketika wawasan itu lebih luas lagi, maka ia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Jadi ketika ada seseorang yang sering ya menyalahkan orang lain, maka bisa dikatakan wawasannya itu sedikit dan sempitnya. Kecuali dalam hal yang memang sudah jelas-jelas itu bagian daripada agama, yaitu tidak ada toleransi lagi. Yang mana? Semuanya utama, sama aja. Karena kan yang penting posisi imamnya di mana, ya. Kalau mayat laki-laki di kepala, mayat perempuan di pantat, itu yang utama tuh. Terserah naik mayat yang bolak-balik, sama aja. Jadi nggak ada yang lebih utama, semuanya sama aja. Nah, bahkan yang tertulis dalam catatan kaki kitab yang ada di hadapan saya, kitab Takrirat ini,
Itu kan yang saya punya bahasa Arabnya itu ada banyak catatan kakinya. Dalam istilah para santri itu namanya takrir. Takrir itu catatan kaki. Di sini catatan kaki. Dan catatan kaki di sini ketika menjelaskan tentang masalah yang kedua, tadilah yang saya sampaikan. Jadi kalau mayat laki-laki kepalanya di mana? Selatan. Ini catatan kakinya di sini begitu. Tapi kan kalau di situ nggak ada kan ya? Karena nggak ada catatan kakinya di situ. Jadi terserah ya, mau di mana terserah bebas. Asal jangan diberdirikan saja mayatnya. Ya. Yang keempat, yang ketiga, la yusannu fiha du'aul istiftahi. Tidak disunahkan di dalam sholat jenazah membaca istiftah. Nggak disunahin. Ya. Jadi kita takbir nih, usolli misalnya ala hadhil janazati arba'at takbiratin fardhu kifayatin mamumanillahi ta'ala Allahu akbar, langsung baca Fatihah. Jangan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nih kalau yang enggak ngaji kadang kedengeran baca. Ya, jangan, tidak disunahkan membaca doa istiftah. Bagaimana kalau ta'awudz? Wa amma ta'awudzu fayusanu. Adapun membaca ta'awudz maka disunahkan. Jadi langsung ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillah dan seterusnya surat Al-Fatihah. Nah, masalah yang keempat. Nah, ini penting juga masalah keempat nih. Idza ta'akharal ma'mumu an ubila udrin, jika makmum terlambat tanpa uzur, tanpa alasan. Jika makmum terlambat tanpa udzur, anil imami bitakbirataini, ketinggalan 2 takbir dari imam. Ketinggalan 2 takbir dari imam. Misalnya nih, takbir pertama Allahu akbar, imam, makmum ikut Allahu akbar. Imam baca Fatihah, selesai, imam takbir lagi Allahu akbar. Makmum masih belum ikut takbir, terlambat 1 takbir. Imam selesai baca sholawat, takbir lagi Allahu akbar 2 kali. Makmum belum takbir juga, berarti ketinggalan 2 takbir. Kalau tanpa udzur batal sholat makmum. Bagaimana kalau ada uzur? Nggak batal. Contohnya apa? Imam bacanya kecepatan, makmum bacanya kelambatan, nggak bisa cepat. Kadang ada tuh orang yang nggak bisa cepat bacanya. Ada, kalau cepat kacau bacaannya tuh, ya kacau aja pokoknya. Imam bacanya cepat, mau bacanya kelambatan. Jadi ketinggalan tuh. Imam sudah 2 kali takbir, makmum masih baca Fatihah. Apakah itu batal? Tidak batal. Kenapa? Karena ada udzur. Maka ya meskipun sholat sebagai imam disunahkan agak cepat, tapi jangan terlalu cepat, capek ngikutinnya. Kita belum selesai baca dia udah rukun dulu. Sering kejadian itu, kadang sholat 5 waktu, ini gimana baca Fatihahnya ini? Segini udah cepatnya kok masih keduluan dia juga. Ada kakak dia tuh imam tuh ya. Nah, ini imam yang tidak bijaksana begitu. Memang dianjurkan cepat ya kalau berjamaah, tapi kan jangan terlalu cepat juga. Kenapa ya? Karena mau juga meskipun dicepatan kadang nggak kekejar, kadang bingung sendiri. Ini bacanya gimana imam? Baca apa enggak ini? Kan begitu kadang-kadang ya. Timbulnya kan suudzon sama orang. Makanya harus bijaksana jadi imam. Li'annahu ma fi maqamir ruknainil fi'liyaini, sebab 2 takbir itu kedudukannya sama seperti 2 rukun fi'li, 2 rukun yang bersifat perbuatan. Karena kan di dalam sholat jenazah tidak ada perbuatan, yang ada hanya ucapan. Takbir itu kan ucapan, Allahu akbar, ucapan kan, bukan perbuatan. Itu ngangkat tangan sunnah itu mah, nggak ngangkat pun nggak apa-apa. Allahu akbar, baca Fatihah, Allahu akbar, terus baca sholawat, nggak ngangkat ya nggak apa-apa. Karena yang wajibnya baca takbir, bukan ngangkat tangan. Ngangkat tangannya sunnah, baca takbirnya wajib. Nah, ketika si makmum ketinggalan 2 takbir tanpa uzur, maka hukum sholatnya batal. Kenapa? Karena 2 takbir ini kedudukannya sama dengan rukun fi'li, dengan rukun yang bersifat perbuatan. Ini kalau ingat bab sholat dulu ya, entah bulan yang keberapa nggak tahu ya, kemarin udah lama tuh. Itu di dalam sholat berjamaah, kalau makmum ketinggalan 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan dari imam tanpa udzur, kan batal sholatnya. Misalnya nih si imam ya
udah bangun dari sujud, makmum masih sujud. Imam udah ruku lagi, makmum masih sujud juga. Imam sudah bangun dari ruku, makmum kalau masih sujud batal sholatnya. Kenapa? Ketinggalan dua rukun. Rukun yang bersifat perbuatan. Apa itu? Berdiri dan ruku. Tuh. Atau misalnya imam sudah ruku, mau masih berdiri. Tanpa uzur nih ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur lain lagi urusannya. Imam sudah bangun, i'tidal. Makmum masih berdiri belum ruku juga. Ketika imam sujud batal sholat makmum. Kenapa? Ketinggalan dua rukun fi'li. Apa itu? Ruku dan i'tidal. Itu kalau tidak ada uzur ya. Kalau ada uzur dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. Contoh uzur apa? Imam bacanya kecepatan, makmum bacanya kelambatan. Baik. Masalah yang kelima. Kita ambil yang kelima aja ya. Yang keenam nanti masalah sholat ghaib ya. Yang kelima, idza kabbaral ma'mumu liyaqra'al fatihatan, jika makmum takbir untuk baca Fatihah, berarti takbir yang keberapa? Pertama. Makmum takbir yang pertama, Allahu Akbar, buat baca Fatihah. Fakabbarul imamu saniyan, baru selesai makmum takbir yang pertama, belum baca Fatihah, imam sudah takbir yang kedua. Waduh, ini gimana baca Fatihahnya imam ini? Ya bisa jadi mungkin makmum datangnya telat ya, imam sudah mulai sholat begitu. Jadi ketika makmum takbir yang pertama Allahu Akbar untuk baca Fatihah nih, ternyata imam takbir yang kedua Allahu Akbar, makmum belum sempat baca Fatihah. Itu bagaimana hukumnya? Sakotot anhu, maka baca Fatihah bagi yang makmum hukumnya sudah gugur, langsung ikut takbir yang kedua ya. Dan statusnya makmum yang kayak begini adalah makmum masbuk. Tuh, jadi sholat jenazah ada masbuknya juga. Jadi ketika imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum nambah apa? Bukan rokaat, takbir ya. Nambah takbir 1. Jadi makmum takbirnya berapa kali? 5 kali. Jelas? Masbuknya ada, itu masbuk itu ya. Jadi ketika makmum takbir nih, yang pertama Allahu Akbar, belum baca Fatihah, imam sudah takbir yang kedua Allahu Akbar, ikut takbir yang kedua. Gimana Fatihahnya? Gugur, nggak usah dibaca. Berarti sekarang mau baca apa? Sholawat ya. Nanti terus baca doa lagi. Imam salam, nambah 1 takbir. Habis itu baca apa? Jangan baca apa-apa. Minimal doa lah kalau mau, kalau enggak apa-apa, langsung salam. Begitu. Iya, kejadian tapi nggak tahu ilmunya. Sering kejadian tapi nggak tahu ilmunya. Iya, dikiranya ya biasa aja. Iya sering. Kan nggak tahu ilmunya mah dikiranya, baca Fatihah aja terusin. Nanti ikut. Nah, subhanallah ya. Jadi nggak sembarangan sholat jenazah, juga ada kaifiatnya, ada tata cara yang harus dipelajari begitu. Belum lagi kalau masalah niatnya ya, masalah keikhlasan itu lain lagi sudah. Baik, nanti kita lanjut yang kalimat tentang sholat ghaib ya. Sholat ghaib itu adalah sholat jenazah yang mayatnya tidak ada bersama dengan kita. Itu bagaimana hukumnya, bagaimana cara prakteknya, insya Allah kita lanjut dalam kajian yang akan datang. Apa yang akan datang, mau masalah kurban gimana? Tentang keutamaan kurban misalnya atau bagaimana? Ya, keutamaannya aja ya, atau jadi kita bahas sedikit hukumnya dan keutamaannya. Karena yang saya kira kalau masalah hukumnya mungkin sedikit mah sudah banyak ulasannya, paham. Mungkin keutamaannya ini yang sering orang lupakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? 1 aja, dari bapak 1, dari ibu 1 kalau ada memang.